Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam amnan liman tamassaka bih wa silman liman iqtasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ilah Sadaqallahul azim. Hamba Allah sidang jamaah rahimakumullah. Terus menerus sambil kita duduk ini di rumah Allah, tentunya sambil kita berzikir, berdoa dan berniat itikaf, kita menghubungkan hati pada Allah Subhanahu wa taala. Dikala hati kita sudah terhubung dengan Allah, itu menjadi hati yang tenang, bahagia, tentram, dan senikmat-nikmat dalam hidup ini adalah ketenangan hati, ketentraman jiwa, karena sudah bertemu dengan yang punya hati. Yang punya hati itu Allah. Dikala bertemu dengan yang punya, dia senang. Nah, ini yang kita rasakan pada saat ini. Kalau tidak senang juga perlu dicek kenapa, ada masalah hati itu. Terus akan muncullah kalimat syukur dari hati. Syukur yang paling dalam itu dari hati juga. Baru keluar dari lisan, alhamdulillah, saya masih hidup sampai saat ini. Saya masih sehat sampai saat ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit pada waktu ini, pada saat ini. Sedang terbaring di rumah sakit. Ada yang ruang ICU. Yang namanya rumah sakit, karena mangat. Walaupun kena tahu rumah sakit, pesan tempat yang bagus. Bagi orang sakit tidak enak juga. Paling-paling yang tempat yang mangat, perlu jaga orang sakit. Gak dengan ganyang orang sakit. Apa artinya? Itu nikmat Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah kita masih sehat, masih berjalan, mampu kita bertemu dalam jamaah. Kemudian yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh, tergeraklah tubuh kita karena sehat, sampailah ke Masjid Baitur Rahim ini. Tanpa kita pakai tubuh ini bergerak, berarti kita kufur nikmat. Akan Allah cabut nikmat sehat itu. Kalau kita bersyukur, Allah tambah sehat lagi, insyaallah. Nah ini, mudah-mudahan hati kita yang bersyukur, lisan kita yang berzikir, dan anggota tubuh kita ini kita pakai untuk beribadah dan berubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selawat dan salam, rahmat dan sejahtera senantiasa kita bermohon pada Allah. Semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
serta keluarga dan sahabat sekalian. Kita yang hidup sampai akhir zaman ini, yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Paling-paling kalau kita ke Masjid Nabawi, kita melihat kubur. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waktu musim haji dan waktu umrah dijaga sangat ketat sekali dijaga. Enggak bisa kita lihat lagi lewat pilar-pilar. Nanti taglib-libli, Pak kubur Rasulullah. Juga harus kita sentuh hati kita ini. Kita sentuh hati sejauh mana kita cinta kepada Rasulullah. Setiap kita ucapkan selawat, apakah ada terhubung hati kita dengan Rasulullah? Sampai dalam sebuah ayat Allah berfirman, artinya, jikalau kamu cinta kepadaku, cintalah kamu kepada Rasulku. Itu. Jadi kalimat itu terikat ya. Coba kita maknai salawat itu, jangan sekedar kita berselawat, kita maknai. Karena semua amal ibadah kalau tidak sampai di hati itu belum sempurna, tidak sempurna. Tapi sudah sampai di hati sempurna. Tapi kalau hati saja tidak dengan tubuh nggak bisa juga. Maka kedua-dua ini jasmani, rohani menyatu dia. Maka ada orang beribadat di daerah lain itu hanya hati saja, namanya eling. Allah nggak terima. Duduk di tiang dia ataupun duduk di warung, sudah salat, sudah sembahyang, sudah eling. Allah nggak terima. Jasmani, rohani. Karena waktu Isra Mi'raj Rasulullah bukan mimpi, rohani, jasmani berangkat. Ini kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang hidup di akhir zaman ini, yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita sangat cinta kepada beliau. Ya Habibi ya Muhammad. Coba kalimat waktu selawat itu. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafitaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Imam dua masjid, Masjid Qiblatain. Di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain. 2 rakaat salat zuhur, turun ayat, balik kiblat ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sebelumnya ke Baitul Maqdis. Ada ayat itu. Berputar terus. Makanya disebut dengan ya Imam al-Qiblatain. Rasulullah itu maksud imam 2 kiblat. Satu salat 2 kiblat. Kan pernah kita berkunjung berziarah kalau di Madinah ke Masjid Qiblatain. Setelah ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Kaum muslimin dan muslimat hamba Allah, calon masuk surga mandung. Betul batin. Calon masuk surga. Yang nak tobat dan bergalaklah ke Allah syurga, Nabi Allah syurga lu. Baik dengan hati lagi syurga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau sendiri, kalau ramai-ramai Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Merumpuk syurga lewat ridha Allah. Senang Allah katanya. Yohana senang hang gawe syurga. Dengan manusia mentang Yohana senang katanya, ci belake wi. Mai kalana. Urusan menturi dah.
Jangan manusia kan tak sama Allah dengan manusia supaya mudah dah pahami. Nyoga yang terbangkitkan dari hati. Jamaah rahimakumullah, salim ta'zim tanya kepada Datuk Mufti serta seluruh Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim Tun Bayi, seluruh pengurus panitia bangunan, juga bapak dan ibu gure-gure Bandung yang berhadir pada hari ini, pada subuh hari ini. Para pemuda Bandung ya, para pemuda GPS Gerakan Pemuda yang Bandung ya, 257 ha, 257. Nah pemuda hari ini dan nah pemuda 50 tu yang kau ikut ya. Nah betul-betul pemuda orangnya. Nah pemuda awal. Termasuk ulun tua pemuda awal. 20 tu mereka muda-muda katanya. Pak Wan Pak Nuar Harun Pak. Pemuda Madungnya. Walaupun enggak tua, semangat muda. Ya ana semangat dah udik beli hari. Kan tuan merasa ke bahwa nyekang yang semangat hai belajar kali. Maka undangnya nak apa kalimat kru semangat. Ini kalimat paling dia. Rubah anemi mandang ke semano, yang iwo semangat lo. Ke semano, bak dupak rubahnya ke semano. Kan dengan temano mandang, jika iwo semangat tu. Coba, bukankah salah satu segar badan kita dengan kena air? Ke semano aja tempatnya. Sambil kengkru semangat panjang gede, semangat. Kenapa salah? Dia. Ya, karena semangat. Semangat itu penting. Tidak penting senjata. Apa salah? Hana penting senjata, menyana semangat. Kepuna senjata Pak Jaro semangat hana senjata tu. Ya. Nya berapa baca-baca mentang. Tuan biasa dikasih subuh si subuh Sabtu no. Mak berapa kurasi baru elong memang Sabtu no. Cuma balik lidah ilmu maklum, nyona urung muda ilmu ilmu musuh tu. Tetap setiap Sabtu, subuh Sabtu, alhamdulillah bersama orang tua Tuhan, bersama jamaah dan anak-anak muda. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Beberapa renungan di subuh hari ini. Pertama, renungan waktu. Waktu lebih kurang hari ini tanggal 9 Sya'ban. Ya, tanggal 9 Sya'ban. Lebih kurang 20 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Kerja hati lagi. Kita berbisik dan Allah, ya Allah sampaikanlah umur saya ya Allah ke Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab dah lewat, Sya'ban sedang kita lalui, terus katanya buat Ramadan. Pegah Allah. Ya Allah, terus ngolong buat Ramadan ya Allah. Tukidi pin necok long necok lah Ramadan je si. Ataupun necok di Ramadan je si. Tapi long melangkai beuk tu ya Allah. Bangunkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting inti di baik dah begah-begah mantangnya karek dah mau puasa. Karek dah mau Ramadan baik dah begah-begah mantang. Dengar-dengar samping kata mau Ramadannya kabar dulu. Nasib terbagil hai orang dalam Ramadan terbagil hai. Kitanya horo. Walaupun dalam tambang langati masing-masing ya. Langati manusia. Ino sabu hati mandum ya. Ino sabu hati mandum rindu ke Ramadan. Tapi naur lain dapat jaga Ramadan bengeng. Pun berapa Ramadan yang kamu sibah dulu. Sampai terus menang kadang spontan. Pakai berat Ramadan. Berat. Terbayang berat je.
Yang lagi datang melatih ura. Tapi ini tak buat hati macam rindu pada Ramadan. Sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang kita senangi, kita kepingin cepat jumpa dengan yang kita senangi. Tidak bisa dipungkiri itu. Ya orang kerja galak tak kerja. Boleh dikerja kalau lejum. Oh baru boleh. Ada yang bagah bunga je. Gara urang meruno menanti. Galak ketika ada urang menanti. Antara urang dengan urang galak. Nah bahasa pertemuan kalau oh hana tu urangnya na. Breju. Nya nak ruku ya. Mantap ruku mantap pak semangat dah. Jadi pertama senang rindu ke Ramadan, mudah-mudahan tadi baru kalimatnya sehingga kita preh-preh pada Ramadan. Ya Allah, itu bahasa penting, berdoa itu penting. Bahasa kalau tubuh namanya bahasa tubuh, ada bahasa lisan. Ya Allah, beda kan? Beda. Ya Allah, Nabi Tuhan, beda. Dengan manusia mentang, tapi anak mentang lagi mak Nabi mak, mampu hantar Nabi mak ber, luluh hati ini. Cuba kita pakai juga, lebih berhak kita pakai pada Allah. Ya Allah, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu kalimat orang sufi itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Oh Tuhan, Engkaulah yang jadi tujuanku. Ilahi anta maksudi, Engkaulah ya Allah semata-mata menjadi tujuanku. Oh malah yang tujuan. Wa ridhaka matlubi, ridhamulah yang kucari. Kita jak lagi nyokan cari ridha Allah, kepuan urusan. Kan pelemah apa manusia, ria hana pahala. Ujun-ujun hana merasa ujun, seput-seput hana merasa seput. Itulah kalimat orang sufi, wa ridhaka matlubi. Ridhamulah yang kucari ya Allah. Coba kita masukkan ke hati. Fahabli, baru lagi. Fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Oleh karena itu berilah taubat kepadaku ya Allah. Fahabli, terimalah taubatku ya Allah. Rabbi habli taubatan waghfir zunubi, ampunilah ya Allah segala dosaku. Fa innaka ghafiruz dzambil azim. Sesungguhnya Engkau ya Allah pengampun segala dosa. Coba kita berbesi dengan Allah seperti itu. Kita berbesi dengan Allah. Ini kalau ini sudah penuh ini. Urang kita nyonya ilmu ka penuh. Cuma kalau kita mau sentuh hati, ramai kena je no. Dan ada kalimat-kalimat seperti itu. Kalimat kena orang sufi dahulu. Nah, jadi itulah yang perlu kita perkokoh. Kita berkokoh. Termasuk kita berharap bertemu Ramadan dengan hati juga, rindu kita Ramadan. Kalau sudah kalimat rindu, itu rasa kepingin sekali di hati dan lubuk hati yang paling dalam. Ini istilah cinta. Istilah cinta. Waktu muda-muda orang je. Tak buat muda je no. Yang tepuk dan nak tepuk. Ikap li yamuk ana yamuk. Gelanti nak gelanti. Coba kita bawa kepada ibadat. Imam Al-Ghazali berbicara masalah hati sampai beliau mengarang sebuah kitab. Karena kekuatan Islam pada waktu itu sudah mulai pudar, hana kengli, tidak kuat. Orang pandai banyak, tapi sepertinya Islam tidak kuat waktu itu.
Maka beliau mengarang kitab namanya Ihya Ulumuddin, berbicara masalah hati. Jadi ditumbuhkan kekuatan hati. Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf. Itulah kalimat seperti tadi kan. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tulubi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Dulu kita disuruh hafal itu menjadi mahfuzat hafalan. Itu bukan hadis, bukan ayat, tapi bahasa Arab. Kalimat orang sufi sangat dekat, berpedoman kepada ayat Allah. Ada kalimat-kalimat mengiba namanya, kalimat mengiba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam. Mengiba namanya. Ada kalimat seperti itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kamale Nabi Adam terlanjur berdosa. Ya Allah, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Dia mengakui lah, Rabbana zalamna anfusana. Kamu ilahnya diri kamu dalam syurga. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Seandainya engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan sayang kepada kami, lanakuna minal zalimin. Sungguh kami menjadi orang yang zalim. Sungguh kami menjadi orang yang rupa. Lanakunanna minal khasirin. Kita baca tadi ayat Quran. Dari kalimat-kalimat itulah muncullah bahasa-bahasa daripada orang ahli bahasa, yang juga bahasa itu untuk menyentuh hati, seperti yang tadi itu. Ada lagi kalimat dari bahasa Arab itu, lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan. Hampir sama ujungnya. Lastu lil, sampai dibaca berirama. Lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tidak sepantasnya aku ini menjadi penghuni surga Firdaus. Lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Tapi neraka jahim pi ha elung teun. Itu dengan kalimat kita. Lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Neraka jahim pun aku tidak kuat untuk menahannya. Nah, maka berilah taubat padaku ya Allah. Bukankah itu bahasa-bahasa yang paling tinggi sajaknya, yang paling tinggi kalimat yang terkandung di dalamnya, yang terdapat syair-syair lagi dalam kitab-kitab balaghah. Kitab balaghah, dulu kita belajar balaghah, namanya sastra Arab. Sesungguhnya Al-Quran sangat tinggi nilainya lagi. Doa Nabi Yunus dalam perut ikan kan juga seperti itu, menyerah dulu itu. Doa Nabi Yunus. Dikala Yunus sudah terlanjur berbuat salah. Nah, di kaum muslimin yang pertama, kita renungi waktulah. Kita bertemu dengan Ramadan. Pertama sangat senang, kita mudah-mudahan senang bertemu Ramadan. Yang kedua susah itu hatinya masih nifak. Asal bertemu ibadat berat. Yang dipakai haju. Dah bukti ji. Allah dipegang dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salah satu tanda orang munafik. Dikala berdiri melaksanakan salat berat. Merupa puasa berat. Gat-gat dengan pegahnya kerana puasa lo. Bantah pu puasa-puasa. Saya tinggal puasa kata sah. Nah,
Maka ayat tersebut Rasul jelaskan salat yang paling berat bagi orang munafik Isya dan subuh. Inna as'alus salah 'alal munafiq al-isya was subhi. Macam berasa ke dah mantang meri berat. Mana yang mantang berat, mantang nak penyakit yang batin. Seberat-beratnya salat bagi siapa? Bagi orang munafik. Isya dan subuh, apalagi berjamaah. Isya barangkali lalai duduk pakai dewi, ataupun menjelang tidur, mau tidur dulu, mau cepat tidur Isya, berat bangun subuh. Itu ada kaitan dengan ayat surah An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Hana ingat Allah sedikit. Maka salat yang paling berat subuh. Alhamdulillah tengok lulus ini. Sudah lulus dari rasa berat. Kalau berat pun kita lawan. Maka dua salat ini pun Allah Rasul memberikan sebuah penghargaan yang sangat tinggi. Barang siapa yang salat Isya berjamaah sepertinya sudah salat separuh malam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti sudah salat sepanjang malam. Di satu sisi Allah Rasul tunjukkan bahwa ini berat, sisi lain Rasul memberikan semacam apresiasi, penghargaan. Tadi berat bagi orang munafik Isya subuh. Bagi orang yang mampu mengerjakan Isya berjamaah seperti sudah separuh malam, apalagi subuh seperti sudah sepanjang malam. Apa maknanya? Tidak akan mungkin sanggup bangun subuh kalau kita tidak rencana waktu tidur. Tidur itu menjadi ibadah. Hana tiba-tiba itu benda, tapi kalau biasa kamu dah. Maka niat itu Allah nilai. Allah nilai. Maka terbawalah juga kepada hukum jamak qasar. Hukum jamak qasar. Jamak takhir, masuk waktu pertama, niatkan waktu pertama akan saya salat waktu terakhir. Jamak takhir. Dan jangan tinggal-tinggal salat. Baik tak jadi dan enggak tinggal salat. Nah jamak salat jamak qasar. Masuk zuhur tidak mungkin berhenti kenderaan. Niat terus. Zuhur akan saya bawa ke asar. Dikala belum sampai asar kita meninggal, nauzubillah, Allah ampuni dosa kita. Allah nilai niat itu di hati itu. Tapi kalau tidak kita rencana salat zuhur ke berikutnya, Allah siksa kita. Demikian juga sebaliknya, takdim asar ke zuhur. Di sepanjang jalan itu sudah aman. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, itu yang pertama waktu, marilah. Kalau untuk anak muda dan kita yang sudah tua-tua, pemuda 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, ada sebuah kalimat kepada yang muda ini. Laitas syababa ya'udu yauman. Tidak mungkin masa muda akan kembali satu masa. Baik menghendak pemuda lah. Laitas syababa ya'udu yauman. Tidak mungkin masa muda kembali. Kata wahai bahu tuha ke dia. Kau putih bahu putih dia. Bah menan. Walaupun itu sesuatu yang paling sulit diterima oleh orang. Dan menjadi tuha-tuha. Dan tak mungkin balik kecuali ya semangat kita. Kemudian yang kedua, yang trik baca ke banjir kurang ya, punah tak baca tu sangat. Yang kedua, titik tiga kan. Yang kedua, Allah perintah pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar pertama, belajar. Ini sebuah pembelajaran. Belajar bismi rabbik, dengan nama Tuhan, dengan nama Allah. Belajar untuk mengenal Allah. Para pemuda, ini kita generasi akan datang.
Ali bin Abi Thalib berkata, untuk melihat orang tua masa akan datang, lihatlah pemuda hari ini. Yang JKIMO, muazzin, pengurus GPS, ini akan tua pada satu ketika. Dan mereka ini insya Allah akan menjadi pengurus masjid di mana saja berada. Untuk melihat bagaimana masa generasi akan datang 30 tahun, 50 tahun ke depan akan datang, lihatlah pemuda hari ini. Kalau baik hari ini pemuda, baiklah masa tua nanti. Untuk melihat bagaimana pemuda 50 tahun yang lalu, lihatlah kita hari ini. 50 tahun kalau ikut, 60 tahun ikut, yang mata muda. Karena watai muda kita taat sampai Tuhan taat. Nah, orang kun bilang bahawa watai muda hanya taat lewat Tuhan. Sebahagian kecil. Sebahagian kecil. Nah, ada. Tapi sebahagian kecil. Kita berdoa seperti itu. Allah membuka pintu taubat. Tapi begitu ungkapan Ali. Banyak dari pemuda idola Rasulullah, Ali, banyak. Kalimat berikutnya dari beliau. Laita syabab, bukan. Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Kata Ali bin Abi Thalib. Bukanlah seorang pemuda yang berkata, hanya berani berkata, ini ayahku. Walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Yang dikatakan seorang pemuda yang berani berkata, siapa saya hari ini? Apa maksudnya? Bukan seorang pemuda yang membangga-banggakan urung awal. Yo ya halong pega awal. Yo ya halong pega awal, yo hana ayah halong rodi. Sementara yang kin ayah halongnya hana melanjutkan le pekerjaan ayah. Yo kamu Aceh rodi. Ite ulua Aceh. Ite ulua Aceh. Tapi tidak melanjutkan semangat Aceh dahulu. Itu salah. Aceh, betul Aceh. Tapi maju Aceh aja. Maju Aceh dulu dengan apa? Ilmu. Itu lupa kadang-kadang. Laisal fata may yaqulu kana abi. Bukan seorang pemuda yang hanya bisa membangga-banggakan kehebatan orang dahulu. Walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Yang dikatakan seorang pemuda yang baik, yang berani dia berkata, bagaimana orang dahulu bisa berbuat, kami juga hari ini bisa berbuat. Ya, baru anak muda. Yang kenpi anak muda, Ali bin Abi Thalib. Anak muda berani tidur di tempat Rasulullah yang akan dibunuh Rasulullah. Malam Isra Mi'raj, malam hijrah. Malam hijrah. Berani tidur di tempat yang dicari menjadi sasaran pembunuhan. Beliau tidur pakai lagi pakaian yang selimut yang digunakan oleh Rasulullah. Bukan mudah kan? Bukan mudah pura-pura. Waktu ditarik selimut mau dibunuh oleh kafir Quraisy, beliau bentak. Ya bahasa dia pusing ke jaga orang. Abak musuh pun penting kan. Kita yang duduk urang kan, walaupun urangnya kena duduk tanya, tapi miawai tanya duduk tu kan. Lalu yang secara ilmu jua kan, bayar berawai dah duduk kok boleh. Maka kadang-kadang penjahat, kadang-kadang duluan dia bentak kita. Ali seperti itu, dibentaknya orang kafir Quraisy. Apa yang semalam suntuk kalian jaga mencari Muhammad? Muhammad sudah berangkat. Ini aku, ini Ali. Coba kita rasakan, kita bawa lagi ke diri kita. Berani enggak seperti itu? Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Bukan pemuda yang membangga-banggakan kehebatan orang dahulu. Maka alhamdulillah GPS sudah berbuat ini. Berbuat dulu semua. Malah tidak ada pengumuman, sudah gerakan muhibah ini sudah meluas, melebar, menyatu. Dulu semuanya ada, di Langsa ada, di Aceh Utara ada, di Banda Aceh ada. Sekarang menyatu sudah provinsi. Alhamdulillah, luar biasa. Mungkin ini merupakan sebuah kekuatan yang Allah munculkan di tengah-tengah hiruk pikuknya. Sepertinya kita hilang kekuatan. Tidak boleh hilang kekuatan. Allah jamin agama kita ini. Itu untuk pemuda.
untuk pemuda. Ya, alhamdulillah kita berdoa, maka kita dampingi teruslah. Walaupun kita pemuda katun rendah, yang kedua ke katun rendah. Tak pengang gabi lah, tak pengang gabi. Mentuang ya banyak nak tugas jaga posko itu. Kepala nak ajak lunjak, memberikan semangat. Baik mundur, selangkah pun jangan mundur. Kalian akan menjadi pewaris pada masa akan datang. Masjid sudah bagus, Baitur Rahim. Masjid sudah bagus di mana-mana. Di Los Mawai semuanya sudah bagus. Hanali masjid awal Los Mawai. Main gedung sudah bagus. Kusin Hanali masjid awal. Ini masjid awal berarti, masjid Tuhan. Masjid awal main gedung. Kau luar biasa ini. Baik masjid mentang baru, generasi hana baru. Jangan terjadi seperti di Andalusia, Spanyol dahulu. Bagaimana hebatnya Islam. Tapi diambil masjid oleh agama lain. Apakah ada semacam gejala-gejala juga di Indonesia? Wallahu a'lam. Tapi nauzubillah. Ni baik musuh azan dan musuh berai je Allah Taala. Musuh berai je. Baik ia hanya musuh azan. Azan pertama bila mulai setengah jam sebelum subuh azan pertama. Walaupun jarang kita azan pertama. Padahal sunnah Rasulullah azan pertama. Maka hana azan pertama takut terkepak orang fikir kata boh. Bah terkepak deh. Sunnah Rasulullah azan pertama penting itu. Dulu dah ada di Manggedung dulu, selalu ada azan pertama. Cuma jenuh sifat pak saja azan pertama. Dan fikir yang mengganggu orang. Dia mengganggu. Yang mengganggu orang kan azan mengganggu orangnya kah napa ini. Bayar perintah apakah napa ini dengan azan. Syiar ya, syiar. Ya. Barang siapa yang besarkan syiar Allah, Allah berikan kemuliaan. Ini untuk pemuda. Ya, pemuda bangun bangkit terus. Ya, rebut muda sebelum masa tua. Rebut 5 sebelum datang yang 5. Hidupmu sebelum matimu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum fakirmu. Mudamu sebelum tuamu. Dan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Irtanim khamsan qabla khamsin, kata Rasulullah. Rebut 5 sebelum datang yang 5. Termasuk salah satunya adalah muda sebelum tua. GPS ini boleh sebutkan nama saja nanti. GPS Ashabul Kahfi. Saya usul nama ini. GPS Ashabul Kahfi. Karena pemuda Al-Quran Ashabul Kahfi. Jangan lupa nama sehingga kita pelajari bagaimana sejarah Ashabul Kahfi. Cocok itu. Kita berikan sebuah kekuatan lagi. Kemudian yang terakhir sekali, ini mohon maaf mungkin agak panjang sedikit. Kapengeh dulu ya, kapengeh. Yang terakhir sekali, marilah semoga Allah Subhanahu wa taala semua pekerjaan baik kita, amal ibadah kita semoga makbul di sisinya. Demikian juga segala kesalahan kita Allah ampuni, dan dikala satu ketika nanti kita kembali kepadanya, Allah terima kita sebagai hambanya, ya, hambanya yang hati yang bersih, jiwa yang bersih, hati yang tenang, dengan panggilan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu panggilan yang sangat istimewa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.